langkah kehidupan kita, berikan kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kita. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu depan di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita mau katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit hilang tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Bersama-sama sudah coba katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Lebih lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000
Bapa. Menunggu, melakukan, menyalahkan, atau menolong. Kita buka bersama dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 6 sampai 11 berkata demikian. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadah, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dimanapun Anda berada, khusus Jemaat GPDI Bangkalan. Peristiwa ini tercatat di dalam 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Dalam Markus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6, Matius pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 14. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita belajar, kita harus sama-sama melihat Injil ini, Injil sinopsis ini sebagai sebuah kesatuan yang saling melengkapi. Sebagaimana berkali-kali saya katakan dalam frame, kalau dalam dunia teknologi televisi, satu gambar itu terbentuk dari 2 frame, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana frame itu kalau hanya satu, dia tidak akan membentuk gambar. Tetapi ketika frame itu 2, maka terjadilah sebuah gambar. Bapak Ibu Saudara sekalian, sama Matius, Markus, Lukas saling melengkapi. Jadi kita bisa melihat apa yang dimaksud oleh penulis Alkitab. Dalam ayat-ayat yang kita baca pada jam pagi ini, ada 3 pribadi yang harus kita pahami bersama. Yang pagi ini kita akan belajar. Yang pertama adalah seorang yang sakit dan mati sebelah tangan. Mungkin dalam istilah kedokteran sekarang dikatakan sebagai stroke. Mati sebelah tangan. Yang kedua adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan yang ketiga adalah Yesus Kristus. Pada jam pagi ini kita akan masuk pada pribadi yang pertama. Di pribadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang orang yang sakit mati sebelah tangan. Ayat 6 berkata, pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadah, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangannya. Kalau kita melihat dalam salinan versi King James, jelas sekali kata di situ dipakai dengan kalimat "and there was a man". Dalam tenses past tense, artinya sudah terjadi. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum Yesus masuk di bait Allah, sebelum Yesus masuk di rumah Allah, dia sudah ada di situ. Di situ dia menunggu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini membuat Anda dan saya berpikir pada jam pagi ini. Seringkali siapa yang menunggu? Anda yang menunggu atau Tuhan yang menunggu Anda? Perhatikan, seringkali orang Kristen tidak sadar di tempat ini. Mungkin jam-jam ibadah mereka tidak pahami. Sehingga mungkin ibadah jam 7, jam 8 baru nyampe di gereja. Atau bahkan mungkin pada akhirnya sampai di doa berkat baru muncul.
Coba renungkan. Bagaimana kita mau menerima pertolongan Tuhan? Kalau kita tidak belajar seperti orang yang sakit mati tangan sebelah ini. Belajar menunggu apa yang Tuhan mau kerjakan. Dalam hal ini ada sebuah kepasrahan. Itu bagian yang pertama dalam orang yang sakit sebelah kanan. Bagian yang kedua, orang yang mati sebelah tangan ini, di ayat 8, dalam terjemahan lama dikatakan begini. Tetapi ia sendiri mengetahui pikiran mereka, lalu berkatalah ia kepada orang yang mati tangan itu, bangunlah, engkau berdiri di tengah-tengah. Maka bangkitlah ia, berdiri di tengah-tengah. Berdiri di tengah. Bapak Ibu saudara sekalian, di bagian yang kedua bahwa orang ini, orang yang sakit ini melakukan seperti apa yang Yesus perintahkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Coba kita belajar mulai hari ini. Kerjakan saja apa yang Alkitab perintahkan. Kerjakan saja apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Just do it. Jangan suka berbantah-bantah. Sering kali kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, tetapi justru melakukan apa yang tidak diperintahkan olehnya. Kita harus belajar tunduk dulu. Kita harus belajar taat dulu. Bapak Ibu yang saya kasih, jangan pernah berkata bahwa saya mau taat, saya mau tunduk kepada Tuhan. Tapi kepada orang tua sendiri Anda tidak tunduk. Tetapi kepada orang tua sendiri Anda tidak mau taat. Perhatikan baik-baik. Jangan kita berkata, saya mau cinta, saya mau taat kepada Tuhan. Terhadap pemerintah aja Anda tidak taat, Anda dan saya tidak taat. Kita tidak. Tuhan, pemerintah katakan stay at home. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Bapak Ibu saudara sekalian, ini bukan sebuah pembodohan dalam menangani virus COVID-19 ini. Tapi inilah satu tindakan pencegahan penularan. Satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Kita harus dukung. Lebih banyak orang-orang yang ngeyel, lebih banyak orang-orang yang gak mau taat pada jam pagi ini. Ayo. Belajar seperti orang yang sakit ini. Dia mau menunggu pertolongan Tuhan. Dia mau menunggu. Dan dia belajar lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Aku berserah. Aku berserah. Nyanyikan bersama dengan sungguh-sungguh. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sekali lagi katakan bersama-sama, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Haleluya, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Orang yang berserah, dia menunggu. Orang yang berserah, dia akan lakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Ingat, mungkin apa yang Tuhan perintahkan tidak nyaman. Apa yang Tuhan perintahkan mungkin tidak kita suka. Just do it. Kerjakan saja. Pasti ada pertolongan. Pribadi yang kedua adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 7 berkata demikian. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempermasalahkan dia. Orang yang kedua ini adalah orang yang hanya mengamati dan untuk mencari kesalahan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, renungkan baik-baik ayat yang kita baca.
Ada banyak orang yang belajar Alkitab justru bukan untuk melakukan, tetapi untuk menyerang Alkitab. Belajar bukan untuk membuat hidupnya yang berdosa menjadi bertobat dan kembali kepada kebenaran Allah. Tapi justru mencari-cari di mana yang salah. Ingat baik-baik. Saya pribadi dan kami, anak-anak Tuhan, Gereja PDI di Bangkalan, Gereja Pantekosta Indonesia Bangkalan, percaya dengan penuh dengan iman bahwa firman Allah itu adalah, Alkitab adalah firman Allah. Dan Alkitab tidak pernah salah. Yang salah itu Anda dan saya yang tidak bisa memahami. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Satu saat pertanyaan datang kepada Agustinus. Ketika Agustinus berpikir tentang Tritunggal, dia tidak menemukan jawabannya. Dan satu saat dia berdiri di pintu tepi pantai, dan dia mendengar suara yang berkata, Agustinus, di depanmu ada sebuah kubangan atau suatu pasir yang agak masuk ke dalam. Coba Agustinus, kamu perintahkan semua air laut itu masuk dalam kubangan ini. Agustinus menjawab, tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Mana mungkin lubang yang sekecil ini bisa menampung air lautan samudra luas raya yang begitu banyak. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkinkah seorang ciptaan sangat memahami sang penciptanya dengan begitu hebat dan luas? Otak Anda dan saya hanya segenggam ini. Mungkinkah otak kita yang segenggam ini memahami karya Allah yang begitu luas dan dahsyat? Ingat baik-baik, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau mau cari salah, Bapak Ibu yang saya kasih, sekarang kita berhenti. Kalau hanya untuk mau cari salah, tapi carilah kebenaran firman Allah untuk membenarkan dirimu dan diriku. Sehingga kita yang berdosa ini dibawa kepada kebenaran Allah, dibawa kepada keselamatan yang kekal di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ingat baik-baik, Alkitab mencatat, kalau sekali beryesus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia ilahi, dicari-cari kesalahannya, apalagi Anda dan saya. Jangan kita merasa kecil hati, tetap percaya. Bahkan di ayat 11 di sana dikatakan, maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Ingat, ketika cari salah, maka tanpa sadar kita sudah menanamkan rasa kebencian. Ketika itu muncul, maka amarah yang terjadi. Ingat, amarah adalah dosa. Alkitab mencatat. Haleluya. Pribadi yang ketiga, Yesus Kristus. Di ayat yang ke-8 dikatakan, Ia mengetahui pikiran mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berkali-kali Alkitab mencatat kalimat Ia mengetahui pikiran mereka. Yesus mengetahui pikiran mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh kemurahan Tuhan pada tanggal 10 April yang lalu, saya genap bersama istri saya masuk dalam pernikahan yang ke-26 tahun. 26 tahun pernikahan tidak menjamin saya bisa tahu apa yang ada dalam benak, pikiran, dan isi hati istri saya. Bahkan saat ini, saya tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Apa yang sedang dia ada dalam hatinya. Padahal kami dekat, padahal kami berada di ruangan yang sama. Padahal kami mungkin bersama-sama makan bersama, tinggal bersama. Suami istri saja gak bisa tahu.
Dalamnya laut orang bisa tahu. Tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Ayat 8 ini menunjukkan dan mengajar Anda dan saya kemahatauan Yesus sebagai manusia ilahi. Mazmur 94 ayat 11 dia berkata demikian. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Jadi rupanya yang mengetahui rancangan manusia itu hanya Tuhan. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu saudara. Jauh sebelum kita merancangkan sesuatu, Tuhan sudah tahu. Dan ingat, berkali-kali ayat Alkitab menjelaskan kepada Anda dan saya. Yesus tahu hal ini. Itu menunjukkan jelas kemahatauan Yesus. Dan itu menunjukkan jelas satu nubuatan dari Mazmur 94 ayat 11. Jangan pernah ragu lagi bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan pernah ragu lagi bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tahu apa yang engkau pikirkan. Dia tahu apa yang kau rancangkan dalam hatimu dan hatiku. Mari, di ayat yang ke-9 di bagian yang kedua. Tuhan Yesus berkata demikian. Dalam satu terjemahan King James versi Indonesia, atau Bapak Ibu bisa juga lihat dalam terjemahan lama, tidak berbeda jauh. Tahun 1958, berkata demikian. Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Dalam terjemahan lain di sana dikatakan begini. Kemudian Yesus berkata, King James versi Indonesia, kemudian Yesus berkata kepada mereka, aku akan bertanya kepadamu satu hal. Halalkah pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membinasakannya? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kata halal ini artinya dalam terjemahan bahasa Indonesia KBBI, di sana dikatakan diizinkan atau diperbolehkan, tidak dilarang. Atau sah. Pembuktian yang sah. Mungkin di kita pakai istilah halal. Tapi kalau dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu yang saya kasih, ada istilah namanya hoser. Hoser ini satu tingkat di atas halal. Kalau halal belum tentu hoser. Tapi kalau hoser sudah pasti halal. Itu Taurat. Contoh Bapak Ibu saudara sekalian. Daging itu halal. Susu itu halal. Tapi dalam Taurat tidak boleh dimakan dan diminum bersamaan. Itu tidak hoser. Contoh lagi, ayam itu halal. Telur itu halal. Tapi dalam Taurat, dan itu dipegang sampai hari ini oleh orang-orang Yahudi, kalau Bapak Ibu ke Timur Tengah, ke Yerusalem, itu tidak boleh dimakan secara bersama-sama. Karena tidak hoser. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tingkat sampai ke sana Taurat itu. Yesus mengatakan, boleh enggak, diizinkan enggak, halal enggak melakukan berbuat baik pada hari Sabat atau menyelamatkan nyawa atau membinasakannya. Perhatikan Bapak Ibu yang saya kasih. Rupanya satu pesan yang Anda dan saya harus tahu pada jam pagi ini. Yesus mau justru di rumah Tuhan. Dimanapun Anda berada pada jam pagi ini. Itu adalah rumah Tuhan. Hadirat Allah ada dalam hidup Anda dan saya. Hadirat Allah ada di rumahmu dan di rumahku. Di hari Sabat ini, hari yang dikhususkan bagi umatnya untuk beribadah. Saya berharap tidak ada satupun yang sibuk lagi dengan kerja. Khususkan hari Minggu untuk ibadah. Mungkin kita hanya nggak sampai 1 jam beribadah. Renungkan. Lakukan. Tuhan berpesan satu pesan melalui peristiwa ini. Di dalam rumah Tuhan, di hari Sabat, di hari yang dikhususkan bagi umat. Lakukan kebenaran firman Tuhan.
dapat kita simpulkan di bagian yang kedua ini. Bahwa Yesus mau Anda dan saya, gereja Tuhan, harus menjadi teladan bagi dunia. Kalau dunia korupsi, jangan sampai gereja pun korupsi. Kalau dunia lakukan manipulasi, jangan sampai gereja pun lakukan manipulasi. Gereja, anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus menjadi teladan bagi dunia. Haleluya. Dan pada akhirnya, kalau Yesus tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah pada hari Sabat, pada hari yang dikhususkan itu, dia lakukan kebaikan-kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dia lakukan perintah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sesuai dengan kehendak Bapaknya. Maka Anda dan saya pun harus juga melakukan hal yang sama. Haleluya. Suatu perintah di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 4 berkata, selagi hari siang dalam terjemahan lama, selagi hari siang wajiblah kita mengerjakan pekerjaan Allah yang menyuruhkan aku. Karena malam akan datang apabila seorang pun tiada dapat bekerja. Bapak Ibu yang saya kasih, saat ini saja, beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang berkata, kapan gereja dibuka? Kapan saya bisa melayani? Kenapa pada saat gereja terbuka, diajak untuk melayani, kadang-kadang kita, bahasa Jawa katakan kedu kenceng. Bahasa sini katakan aras-arasen. Ogah-ogahan. Perhatikan Bapak Ibu. Saat ini Tuhan kasih kesempatan. Renungkan firman Tuhan pada jam pagi ini. Di manakah posisimu? Apakah sebagai orang yang sakit, yang saat ini butuh pertolongan Tuhan, tapi engkau tidak mau nunggu di bawah kaki Tuhan? Engkau maunya Tuhan yang menunggu engkau? Ingat baik-baik. Sedangkan untuk di dunia saja kita harus bisa nunggu. Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali saya menghadiri rapat-rapat bersama pimpinan daerah. Beberapa waktu yang lalu, saya diberitahu jam 2 tepat saya sudah ada. Saya menunggu. Perkara mereka belum tiba, pimpinan-pimpinan belum tiba. Tidak masalah, kita harus menunggu. Ingat, ini Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Anda dan saya harus menunggu. Dan ingat, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Just do it, kerjakan. Ataukah kita sebagai orang yang kedua, yang cuma cari salahnya teman, cari salahnya gembala, cari salahnya teman sepelayanan, cari salahnya orang tua, cari salahnya anak, cari salahnya orang terus. Apapun kondisinya, yang mendengar firman Tuhan ini, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Sebagaimana Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Amin.